Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam edukasi buat teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di acara Logistician Student Development Podcast Vol 2. Perkenalkan, nama aku Natasha Frilia Hayati dan kali ini aku bakal nemenin Sabtu kalian melalui podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Research and Development Himalogi Visipun 4. Podcast ini membahas seputar program-program pengembangan mahasiswa, khususnya bagi kalian mahasiswa dan mahasiswi Prodi Bisnis Logistik Unpad. Nah, episode kali ini bakal menarik banget nih teman-teman, karena tema yang kita angkat pada podcast kali ini yaitu beasiswa dalam negeri bersama Awardee Rumah Kepemimpinan. Nah, sesuai dengan temanya nih, udah kelihatan banget ya teman-teman bahwa apa yang akan kita bahas di podcast kali ini. Jadi, kita bakal bahas podcast Rumah Kepemimpinan bersama Kang Alif Muhammad Salih. Nah, mungkin teman-teman di sini udah mulai bertanya-tanya nih, apa sih beasiswa dari Rumah Kepemimpinan itu sendiri dan apa benefit yang mungkin nanti didapatkan kalau kita menerima beasiswa dari Rumah Kepemimpinan. Dan mungkin dari kalian juga udah ada yang tahu nih apa sekilas tentang beasiswa dari Rumah Kepemimpinan itu sendiri. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan itu tadi, aku di sini nggak sendirian nih bersama Kang Alif Muhammad Salih selaku penerima beasiswa dari Rumah Kepemimpinan. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian masing-masing. Sebelum kita lanjut ke sesi sharing bersama Kang Alif, mungkin di sini kita bisa lihat dulu ya CV dan track record dari Kang Alifnya. Mohon kepada Kang Operator untuk menampilkan. Oke, di sini. Oke, udah muncul ya teman-teman. Jadi Kang Ali Muhammad Salih ini memiliki background edukasi atau background pendidikan dari 2009 sampai 2015 di Islamic Elementary School of At-Saqofah. Nah, tahun 2015 sampai 2021 Kang Alif menempuh pendidikan di Modern Islamic Boarding School of Al-Muawanah, Bandung, majoring in Social Science. Dan dari tahun 2021 sampai sekarang, Kang Alif menempuh pendidikan di Arabic Literature of Pajajaran University. Nah, lanjut ke organisasi experience-nya. Kang Alif ini mengikuti banyak sekali kegiatan organisasi seperti yang bisa kita lihat di tahun 2020 sampai 2021 Kang Alif berorganisasi di Student Organization of Al-Muawana Islamic Boarding School sebagai sekretaris, di Student Organization of Al-Muawana Islamic Boarding School sebagai Information Division, dan Central Language Improvement of Al-Muawana Islamic Boarding School sebagai The Chief, dan Scout Movement Coordinator of Al-Muawana Islamic Boarding School Angkuset Sekretari. Nah, tahun 2021 sampai sekarang nih, Kang Alif sebagai founder of Bengkel Bahasa. Kang Alif juga sebagai Al-Quran Motivator Daily Organization Management Division. Dan lanjut, pengalaman organisasi terbaru dari Kang Alif adalah sebagai, mohon Kang Operator boleh di-scroll ke bawah. Oke. Jadi pengalaman organisasi Kang Ali juga sangat banyak ya, seperti yang bisa dilihat dari CV tadi. Lanjut ke work experience-nya, Kang Alif pernah bekerja di Pondok Pesantren Modern of Al-Muawanah pada tahun 2021 sampai tahun 2022, salah satunya sebagai Arabic teacher and tahfiz tutor. Nah, selain itu juga Kang Alif memiliki pengalaman kerja sebagai freelance MC, moderator, dan VO talent. Kalau dilihat dari trofi dan penghargaannya nih, terlihat banyak banget ya Kang Alif. Dari penghargaan dari 2017 sampai 2022, Kang Alif terus mencetak prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Dilihat dari 2017 nih, Kang Alif udah mulai mencetak prestasi sebagai second champion of Arabic speech among West Java di Provinsi Jawa Barat. Lanjut ke terbarunya nih, di tahun 2022, prestasi terbaru yang pernah diraih oleh Kang Alif itu sebagai the most outstanding student 3
FIB Unpad 2020. Selain itu, Kang Alif juga pernah menjuarai First Champion of Arabic Poetry National Level 2020 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Uhamka. Dan Kang Alif juga pernah menjadi runner-up putra Pajajaran Faculty of Cultural Science Universitas Pajajaran 2020. Wah, sangat menarik dan sangat luar biasa nih pembahasan dari track record dan CV dari Kang Alif. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya teman-teman, mungkin kita sapa aja ya langsung ke Kang Alifnya. Halo Kang Alif. Selamat Halo siang. Teh, selamat siang juga. Oke. Halo, gimana nih Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Oke. Teh Natasha gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Kang. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong posisi Kang Alif lagi di mana nih Kang sekarang? Kebetulan lagi di asrama RK itu sendiri Teh. Oh, di asrama, berarti di Bandung kalau nggak salah ya Kang? Ya di Nangor sih Teh. Oh, di Kan udah ada Nangor. cabang di Jatinangor, di Oh, ada GKPN. cabangnya. Oh, Iya. gitu Kang. Berarti kalau nggak salah sekarang Kang Alif udah semester 3 ya Kang? Betul Teh, semester 3. Boleh nih sebelum kita lanjut ke sesi sharing, mungkin Kang Alif bisa kasih appetizer nih buat kita sendiri, mungkin dari Kang Alifnya sendiri, mangga Kang. Oke, halo teman-teman yang mendengarkan podcast ini, selamat siang dan sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan diri dengan pantun ya, karena mungkin ini bentar lagi pemilu kan ya 2024 dan pesta rakyat tidak. Oke. Boleh nih teman-teman yang mendengarkan podcast ini sambil bilang cakep juga ya. Cakep, oke. Belum. Oh, belum. Saat pemilu, waktunya untuk memilih. Cakep. Oke. Memilih pemerintah yang lihai bersenandung. Cakep. Halo teman-teman, saya Alif Muhammad Salih, asal Kabupaten Bandung. Oke, cakep. Keren. Oke teman-teman ya, aku Alif Muhammad Salih, tapi biasa juga dipanggil manggil Al, ada juga manggil Mas Al Teh. Ya, kan ada di sinetron tuh Mas Ade Baraka nih Mas Alif lah, ya 11-12 lah ya gitu. 11-12. Asal USA deh sebenarnya aku, asal USA. Oh iya. Serius Kang? Tapi USA itu akronim sih. Iya, ya, serius USA. Akronim USA, Urang Sunda. Asli. Asli Sunda. Oke. Aku asli, iya. Aku asli Kabupaten Bandung sih Teh. Tuh, dan aku sendiri sekarang di semester 3 Sasa Arab Unpad dan sebagai awardee Rumah Kepemimpinan Regional 2 Bandung angkatan 11 gitu. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Kang Alif. Jadi sebelumnya juga aku mau ngucapin masih banyak ya nyempetin, Kang Alif udah nyempetin waktunya di sela-sela akhir pekan yang mungkin lagi hektik-hektiknya kuliah di semester 3 ya Kang. Terima kasih banyak. Iya lumayan. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih buat mau menambah ilmu terkait beasiswa Rumah Kepemimpinan. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi ya Kang. Kita kan tahu Kang Alif ini sebagai awardee dari Rumah Kepemimpinan. Mungkin Kang Ali di sini bisa jelasin dulu nih apa sih beasiswa Rumah Kepemimpinan itu sendiri. Oke. Mangga Kang Ali waktu dan tempat. Oke. Oke. Saya apakah udah masuk? Oke. Udah Kang. Ya. Oke, sebagai awardee Rumah Kepemimpinan ini cukup bangga sekali sih Teh sebagai awardee di angkatan 11 ini. Karena kenapa? Karena Rumah Kepemimpinan ini sudah mencetak banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sudah menjadi orang gitu ya, sudah menjadi manusia itu sekarang. Ya maksudnya ya sudah sukses di bidangnya masing-masing. Nah, kalau ditanya tentang Rumah Kepemimpinan itu apa sih? Nah, ini sebenarnya beasiswa ini tuh yang aku rasakan
Dan yang aku cari-cari informasi tentang beasiswa rumah kepemimpinan ini sangat intensif sekali, sangat worth it sekali, khususnya dalam pembinaan, pencetakan, pembentukan pemimpin masa depan, gitu. Nah, di rumah kepemimpinan ini adalah institusi strategis milik bangsa, dikelola secara profesional dalam membina SDM, sumber daya mahasiswa, sumber daya manusia, khususnya buat mahasiswa nih. Soalnya awarding itu ditujukan kepada mahasiswa terbaik khususnya, guna mencetak pemimpin muda di masa depan. Nah, ini si peserta rumah kepemimpinan ini dididik dengan value apa sih? Nah, tentunya ada value ataupun nilai yang ingin diterapkan kepada peserta itu sendiri kan. Nah, itu sendiri bisa diakronim dengan RUMPK atau bisa Romo PKK. Di antaranya ada rendah hati, open-minded, moderat, objektif, dan juga ada PK-nya itu prestatif, kontributif, ya itu prestatif, dan kontributif itu PK. Dan itu value yang ingin diterapkan rumah kepemimpinan kepada para pesertanya itu ya. Ini tuh untuk apa sih tujuan dari rumah kepemimpinan ini? Nah, itu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat khususnya. Dan ini rumah kepemimpinan ini didirikannya sejak tahun 2002 loh, dan kemarin itu baru milad gitu ya, baru disnatalis gitu ya, baru ulang tahun lah ya gitu, pada Agustus berarti ke-20 ya, ke-20 ya, ke-20 dari 2002 sekarang 2022, berarti 20 tahun. Kemudian itu baru ulang tahun, baru milad gitu rumah kepemimpinan, dan dirayakan dengan Change Maker Summit dengan mengundang banyak sekali pemateri, itu seperti Bapak Ridwan Kamil, terus Pak Sandiaga Uno, terus banyak sekali pemateri-pemateri yang keren ketika kemarin gitu ya, ketika ulang tahunnya. Dan sejak 2002 ini tentunya sudah berkonsisten, rumah kepemimpinan telah mencetak 1.315 alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor kepemimpinan gitu. Dan juga buat profilnya itu sih deh, itu dulu. Oke, jadi dari beasiswa rumah kepemimpinan ini sendiri, Kang Alif itu sebagai regional 11 ya, Kang, kalau tidak salah tadi. Regional 2 Bandung, angkatan 11. Oh, Regional 2 Bandung, angkatan 11. Jadi di beasiswa rumah kepemimpinan sendiri juga mencetak banyak sekali pemimpin-pemimpin sukses yang sangat, kalau bisa dikatakan sangat intensif dan sangat worth it. Di dalam rumah kepemimpinan sendiri juga terdapat pembinaan, pencetakan bagi generasi muda Indonesia yang dikelola secara profesional gitu ya, Kang. Bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik di Indonesia untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang juga terbaik juga nantinya ya, Kang. Jadi tujuan dari beasiswa rumah kepemimpinan sendiri seperti yang dikatakan Kang Alif itu mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat. Selama 20 tahun terakhir ini melaksanakan beasiswanya seperti itu ya, Kang. Betul. Oke, jadi kalau dilihat dari beasiswa rumah kepemimpinan sendiri kan ini pasti ada nih syarat-syarat dan prosedur kita kalau mau apply ke beasiswa rumah kepemimpinan. Dari beasiswa rumah kepemimpinan sendiri bagaimana nih, Kang, syarat dan prosedur-prosedurnya yang harus kita lalui gitu, Kang? Oke, syarat-syarat dan prosedurnya ya. Mungkin dari teman-teman sebelumnya bisa kepoin nih di Instagram rumah kepemimpinan itu sendiri di @rumah_kepemimpinan, dan di YouTube-nya ada, dan juga di website-nya juga ada rumahkepemimpinan.org. Itu bisa dikepoin ya. Nah, untuk pendaftarannya itu persyaratannya, yang pertama ada kriterianya ya, tentunya. Ketika kalau aku kemarin tuh kriterianya ya, nggak tahu bisa berubah lagi mungkin ya di tahun depan. Yang pertama ada WNI, berkelakuan baik dan ya tidak pernah terlibat perkara pidana dan kasus narkoba, ya WNI dan berkelakuan baik lah ya. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswi Muslim. Nah, ini diperuntukkan untuk mahasiswa Muslim yang beragama Islam, gitu ya. Dan programnya bisa S1 dan juga D4.
angkatannya itu bisa 2 angkatan. Kalau di aku kemarin itu angkatan 2020 dan 2021 dari PTN, PKIN, PTS dan kedinasan. Dan juga yang ketiga belum menikah. Kemudian yang keempat program pembinaannya itu sekitaran 2 tahun deh. 2 tahun. Nah, untuk di angkatan aku sekarang 1 tahunnya berasrama, 1 tahunnya lagi tahun keduanya itu tidak berasrama, non asrama. Dan untuk sebenarnya angkatan-angkatan kemarin full 2 tahun asrama, tapi untuk angkatan sekarang baru ya, tahun pertama itu ya asrama dan tahun kedua tidak berasrama gitu, baru sekarang. Dan juga kalau di Unpad khususnya, kalau dulu itu asrama itu cuman ada di Bandung deh, digabungin sama ITB Unpad. Nah, ITB Unpad di Bandung kalau nggak salah ya dekat Unpad dan juga dekat di Pati Ukur lah gitu. Dan itu digabungin Unpad dan ITB. Dan mengingat cukup jauhnya jarak juga kita dari rumah kopi itu sendiri, jadi dibuat asrama RK Bandung itu ada di Jatinangor. Daerahku sendiri sekarang tuh ada di GKPN. GKPN tuh seberang Ikopin gitu. Dan cara pendaftaran itu gimana sih? Yang pertama disiapkan berkas CV, motivation letter, dan transkrip nilai. Kemudian kedua, surat pernyataan nanti disediakan, surat pernyataan komitmen tidak merokok, tidak pacaran, dan tidak menikah. Ini yang pacaran nggak boleh dibuat masuk nih. Jadi komitmen tidak pacaran, tidak merokok, juga tidak menikah dulu gitu ya, selama pembinaan. Dan juga ada mengunduh Twibbon, mengupload Twibbon, juga follow akun IG RK itu sendiri, dan juga share poster, dan gitulah biasa, dan mengisi formulir gitu. Nah, untuk benefitnya itu sendiri, yang pertama ada program pengembangan diri itu senilai, kalau pas angkatan aku di keterangannya ada senilai 66 juta gitu ya. Mencakup program kepemimpinan, pendampingan perencanaan pengelolaan hidup, personal development, coaching, ada 101 juga, 101 coaching, mentoring intensif, dan persiapan pasca kampus. Kemudian program persiapan menikah dan berkeluarga juga ada, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap banget, dan pembina ini di keterangan ya senilai 66 juta, dan aku baru masuk tuh Agustus awal, dan sekarang tuh Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Dan 3 bulan sekarang tuh emang banyak sekali perubahan yang aku rasain dalam diri aku, cukup signifikan, seperti menemukan jati diri, jati diri. Lebih ke ya goals yang aku tuju itu lebih tercerahkan gitu ya. Lebih tercerahkan di sini tuh dengan yang paling aku suka program itu di MPM, menuju puncak manfaat. Nah, buat regionalnya, itu bukan cuma di Bandung nih. Bukan cuma di Unpad aja, bukan Unpad ITB aja. Nah, itu regional itu ada 9. Yang pertama ada regional 1 Jakarta. Nanti regional 1 Jakarta itu putra dan putri untuk mahasiswa UI. Diperuntukkan untuk mahasiswa UI. Kemudian kalau regional 2 Bandung, Unpad ITB, tapi saya cuma putra doang. Dan ya itu saya cuma putra doang. Jadi kalau putri mungkin belum. Doain aja semoga RK depannya di Bandung ada asrama RK Bandung. Nah, ntar aku sedikit bisa sih perempuan anak Unpad atau ITB yang mau masuk, ntar aku spill ya. Dan juga ada regional 3 Yogyakarta. Ini putra putri. Ini untuk mahasiswa UGM aja. Terus ada regional 4 Surabaya untuk putra aja, ITS dan UNEIR. Kemudian regional 5 Bogor untuk putra juga, yaitu dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Kemudian juga ada regional 6 Medan, itu dari USU. Kemudian ada regional 9 Surakarta putra dari UNS, kira-kira Surakarta. Nah, ini aku sedikit spill, kalau dari teman-teman dari Bandung, perempuan khususnya, ataupun dari laki-laki, yang mungkin nggak mau asrama, ini ada dari RK tuh program regional Nusantara Putri, Nusantara Putra. Nah, Nusantara ini tuh
program tidak berasrama, tapi online, itu daring. Ya, tapi itu nggak dapat asrama itu, dan mungkin ya kalau ada beberapa teman yang dengar ini yang tidak ingin berasrama tapi ingin mengikuti pembinaannya, bisa ikuti di regional Nusantaranya, dan pembinaannya sama cukup banyak juga tuh. Kalau pendaftarannya itu sih yang harus dipersiapkan seperti yang aku katain tadi. Nah, sebelumnya sebenarnya ada video profil Rumah Kepemimpinan ini, boleh share gak deh? Oh, boleh Kang. Boleh share screen. Yang share screen dari Kang Alif atau udah dikirim ke operator, Kang? Dari aku boleh sih. Oh, boleh, oke. Tapi Dari bisa share. Atau aku ini ya, aku share ke chat. Iya boleh Kang. Nanti dari Kang operator boleh menampilkan. Biar langsung ke gambar gitu. Oke. Aku share di chat ya. Oke, udah aku share di chat ya. Boleh di operator ditampilkan. Ini profil Rumah Kepemimpinan 2021 sih, belum update tapi terbaru sih. Ini boleh ditonton, seru banget. Belum ada suaranya. Suaranya belum masuk ya Kang? 1940. Oke, udah masuk. Sudah 75 tahun, Indonesia berdiri menjadi negara yang merdeka. Para pendiri bangsa mendambakan kesejahteraan, keadilan, dan persatuan masyarakat Indonesia. Tapi saat ini, kita sedang dihadapi berbagai tantangan. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19, kesenjangan ekonomi, intoleransi, dan korupsi. Indonesia membutuhkan banyak pemimpin ideal dan cerdas, berani mengambil resiko, open-minded, objektif, moderat, dan berintegritas di berbagai sektor dan berbagai daerah. Rumah Kepemimpinan hadir untuk membangun sosok pemimpin ideal masa depan, serta menjadi wadah inkubator pemimpin muda Indonesia. Rumah Kepemimpinan memiliki visi menjadi inkubator pemimpin masa depan Indonesia yang siap berkontribusi dalam transformasi dan pembangunan bangsa menuju Indonesia maju. Serta memiliki misi pembangunan pemuda, pemberdayaan pemuda, kepeloporan pemuda, dan penguatan lembaga. Impian tersebut telah dimulai sejak tahun 2002. Dan hingga saat ini, Rumah Kepemimpinan telah meluluskan 1.587 alumni yang berkontribusi di berbagai sektor dan daerah di seluruh Indonesia. Rumah Kepemimpinan terus membentangkan sayapnya dari Sabang sampai Merauke untuk terus mendidik para calon pemimpin muda Indonesia. Saat ini, Rumah Kepemimpinan sedang membina 325 peserta dari 27 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, Rumah Kepemimpinan melakukan inovasi pembinaan dan pembentukan regional baru non-asrama, RK Bobana, dan RK Nusantara. Dalam menyiapkan pemimpin bangsa, 325 peserta dari seluruh Indonesia menjalani beragam pembinaan yang terdiri dari program harian, pekanan, bulanan, serta program khusus yang mengakselerasi pengetahuan dan pengalaman seluruh peserta untuk menjadi pemimpin masa depan.
dalam 1 tahun pembinaan, seluruh peserta telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Semua pencapaian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Saya tahu betul karena berinteraksi baik dengan mahasiswa yang masih dalam program hari ini ataupun lulusan-lulusannya yang memang luar biasa dan jadi calon-calon maupun sudah menjadi pemimpin di berbagai sektor di Indonesia. Anak-anak muda yang menjadi pemimpin, lalu dia menjadi presiden, jadi menteri, jadi kiai, ya, jadi pengusaha yang sukses. Dia bilang, saya dulu berlatih di mana? Saya diasuh oleh Rumah Kepemimpinan. Dengan ini, Rumah Kepemimpinan diharapkan dapat menjadi tonggak, teladan, serta inkubator kepemimpinan di Indonesia dengan kontribusi yang tidak akan berhenti untuk menggapai kebermanfaatan. Karena yang kami harap adalah terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, serta kebaikan dari Allah, pencipta alam semesta. Dan inilah kami, Rumah Kepemimpinan, inkubator pemimpin Indonesia. Pemimpin muda, Rumah Kepemimpinan. Nah, itu deh. Aku udah beberapa kali nontonnya dan sampai sekarang nonton itu kayak merinding gitu ya. Dan apakah Ya, udah, Kang. gimana ya? Menarik banget ya, Kang. Plus Ternyata banget dari gitu. Asli banget. Rumah Kepemimpinan sendiri. Ini tadi dilihat khususnya di para alumni ya sih teh. Kayak tadi ada founder Bukalapak, ini Kang Ahmad Zaki. Ada juga founder dari Ternak Masia, ada juga kalau teman-teman tahu nih, ini Bang Royan Zaki. Itu ketua BMKM ITB. Presma ITB ketika kemarin itu yang ketika masalahnya yang polemik itu yang ketika tiga presma yang dari UGM, dari UI sama yang dari ITB itu kan, yang kayak Kang Marga Mahendra itu yang dari UGM, dari UI kalau guys, terus ada dari Kang Fakih kalau bisa dari UGM. Nah ini yang satu lagi yang masuk ke Mata Najwa, Mata Najwa dan beberapa berita itu Bang Royan Zaki itu salah satu alumni dari Rumah Kepemimpinan, dan kemarin alhamdulillah sudah berkesempatan buat sharing-sharing bareng beliau juga sih. Dan ini dari alumni yang banyak banget ya sudah menjadi orang itu, kita berkesempatan buat sharing. Kita bisa berkesempatan buat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, cerita kesuksesan dari beliau-beliau ini yang sudah sukses, yang benar-benar banyak sekali. Yang sudah bergerak di bidang bisnis, yang sudah bergerak di bidang politik, yang sudah bergerak di bidang banyak sekali di bidang bisnis, politik, dan juga di bidang NGO juga banyak sekali. Ini tentunya sebagai pendorong juga buat saya sendiri gitu ya, buat wah alumni RK gini-gini amat gitu ya, pada hebat-hebat amat, masa gue gini-gini aja sih. Dan jujur ya, ketika aku awal di RK itu, yang kalau teman-teman biasanya di rumah atau di kelasnya suka males atau lain sebagainya, pas aku mulai asrama di RK bareng teman-teman yang lainnya, ini kayak ketika aku malas-malasan ya, ketika aku main HP misalkan, sedangkan ngeliling asrama, misalnya ke kamar ini, ke kamar itu, wah ini pada ambis-ambis, ini pada rapat, pada kerja tugas, pada apa, sedangkan aku sendiri mas-malesan gitu, jadi kayak trigger gitu loh. Ya, misalnya teman di sekelilingku aja udah mencapai satu langkah lebih maju dari kita, kenapa kita enggak itu? Terus sudah banyak yang berprestasi. Di angkatan aku sendiri juga, sekarang ada yang menjadi ketua himpunan, ada yang menjadi Mawapres 1 Unpad, ada yang menjadi ketua BEM, ada juga yang menjadi di ITB-nya jadi ketua di kayak samilnya gitu, kalau di Unpad kayak ketua samilnya, ada juga ketua kepanitiaan dan sebagainya, ada juga yang sering menjuari lomba-lomba hingga internasional, dan sekarang juga
ada teman aku sendiri yang sedang di Turki itu student exchange, dan juga kemarin baru pulang sekarang, dia itu dari Malaysia, Singapura, dan Antikong itu baru pulang sekarang. Dan kalau yang di Turki lagi di Turki sekarang. Dia itu kayak ke-trigger banget gitu. Itu teman-teman di region aku sendiri, wah pada hebat-hebat gitu. Jadi aku FOMO banget gitu. Kalau aku gak nyusul mereka, aku juga gak ngelangkah gitu ya. Aku ketertinggal banget gitu. Makanya bukan sebagai penekanan ke aku sendiri, tapi sebagai trigger. Wah, mereka aja bisa, kok gue gak bisa gitu. Jadi sama-sama kita juga gak maju sendirian kok. Di RKNU gak maju sendirian. Misalnya yang ini pinter-pinter banget gitu. Ini juara-juara terus gitu. Ini sering menjuarai lomba atau ikut ke luar negeri dan sebagainya, itu gak sendirian. Dari teman-teman pastinya berkolaborasi sama teman yang lain. Misalnya kalau ada yang masih belum gitu ya, belum rezekinya misalnya menang di lomba, ini yang sudah berpengalaman juara di lomba ini saling berkolaborasi buat misalnya ikut lomba bareng, ataupun ya sharing gimana sih cara menang di lomba ini gimana. Nah, itu sharing gitu. Dan juga karena banyaknya jurusan di RK ini, bukan di, misalnya aku di Sastra Arab, ada teman aku yang dari Saintek, misalnya di kimia, ada teman aku juga dari kelautan, ada juga dari FISIP, HI, dan sebagainya, banyak banget. Jadi sangat mungkin sekali buat kita sharing, membuka open minded gitu ya, buka pikiran wawasan kita agar bisa mencapai insan yang paripurna gitu ya. Dan FYI juga, ini sebenarnya rumah kepemimpinan ini namanya bukan RK ya, bukan rumah kepemimpinan, tapi PPSDMS, yaitu pengembangan pokoknya pengembangan sumber daya manusia gitulah. Dan sekarang ketika 2006 kalau nggak salah, mulai dari 2006 hingga sekarang itu berubah namanya jadi rumah kepemimpinan. Dan ya yang hebatnya itu menurutku ya tentang relasinya itu loh, relasi itu sangat penting banget ya. Misalnya ketika ini aja, ketika kemarin ada teman aku yang dari seasrama gitu ya, seregional, dan juga ada yang dari alumni itu misalkan lagi punya perusahaan dan dia tuh lagi buka lowongan misalkan. Nah, dari kita bisa tuh karena ada kaitannya persaudaraan dari RK, kita bisa dengan mudah dengan relasi RK itu masuk ke perusahaan yang cukup besar seperti startup, Bukalapak, seperti Asgar Muda Foundation di Garut, terus banyak sekali yang sekarang udah menerima manfaatnya dari relasi itu sendiri. Dan juga hebatnya itu Dewan Penasihatnya, salah satu Dewan Penasihatnya itu adalah Gubernur DKI Jakarta sekarang, Pak Anies Baswedan. Ya, dan juga Dewan Penyantunnya juga ada Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno sebagai Dewan Penyantun. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah berkolaborasi dengan rumah kepemimpinan ini. Gimana ya? Speechless sih. Oh iya, sebenarnya di RK ini bukan cuma benefitnya asrama dan pembinaan doang. Dan sebenarnya itu ada uang pembinaan. Tapi uang pembinaan ini maksimal itu 500.000 per bulan. Tapi tentunya kalau di RK ini gak semua bakal dapat full 500.000. Kita tuh bakal ada kayak screeningnya gitu loh. Kita ngisi form kebutuhan kita apa. Kalau kita dapat uang digunakan buat apa. Nanti bakal diseleksi lagi. Misalkan aku gak bakal dapat full 500.000. Misalkan disesuaikan dengan kebutuhan aku sendiri ketika ngisi form itu sendiri. Misalnya aku kebutuhannya buat ya sehari-hari, makanya dari RK dikasih misalkan 200.000 atau 300.000 per bulan, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan maksimal 500.000. Itu ya lumayan lah buat jajan gitu ya. Bener, lumayan banget nih Kang. Jadi dari syarat dan prosedur dari RK sendiri itu tadi
kita bisa lihat dan kepoin nih dari YouTube, dari Instagram dan website dari RK sendiri ya. Di situ udah jelas semuanya, mungkin udah jelas banget tadi juga dari Kang Alif pembahasan dari syarat dan prosedur, dan ada lagi video profil dari Rumah Kepemimpinan sendiri. Dan Rumah Kepemimpinan juga merupakan program pengembangan yang mencakup sampai asrama gitu ya Kang. Terus ada juga yang non asrama juga yang ditawarkan baru-baru ini kalau nggak salah tadi ya Kang. Ya, Program terbaru. Nah, dari RK sendiri kan banyak banget juga ya Kang, kayak relasi, jadi relasi yang luas se-Indonesia mungkin bisa dikatakan. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia juga yang tercetak dari RK itu sudah banyak banget, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Alif tadi, dari relasi yang luar biasa tadi, dari Pak Anies sampai Pak Sandiaga Uno juga. Iya, Ya, berkecimpung gitu ya. sangat menarik banget nih Kang. Jadi Kang Alif ini terpacu semangatnya, termotivasi dari mereka-mereka yang berada di Rumah Kepemimpinan. Jadi ada satu wadah yang menggabungkan Kang Alif dengan para pemimpin-pemimpin di Indonesia yang luar biasa tadi seperti itu ya Kang. Banget sih. Kalau nggak salah nih tadi di video profile dari Rumah Kepemimpinan, aku baca ada program-program beasiswa yang ditawarkan seperti program harian, program mingguan, dan program bulanan. Mungkin dari Kang Ali boleh dijelasin nih apa maksud dari program-program tadi. Oke, buat program itu sendiri, tadi ada program harian, program pekanan, ada juga program bulanan dan program khusus. Buat program hariannya itu sendiri ada WBS namanya, waktu berkah subuh. Jadi waktu berkah subuh ini karena ini diperuntukkan buat mahasiswa muslim juga, ini tuh yang mungkin dari teman-teman yang belum terbiasa dengan bangun subuh, insya Allah ini bakal terbiasa bangun subuh karena ada program WBS waktu berkah subuh. Jadi di sini dituntut buat ya bangun subuh, karena pemimpin gak bangun subuh bukan pemimpin sih. Gitu ya, waktu berkah subuh. Dan juga setelah salat subuh ada baca al-masurat bareng. Udah itu ada inspirasi pagi. Inspirasi pagi ini ya kita sharing-sharing dari anggota kita juga, dari peserta RK juga sharing. Yang pertama, di minggu pertama ada sharing tentang hikmah kegiatan yang kita telah lalui ataupun yang pernah kita alami. Kemudian minggu kedua ada bedah buku juga. Kemudian di minggu ketiga ada tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah kenabian, dan juga ya pokoknya ada full banget sharing gitu ketika sudah baca al-masurat. Terus selain WBS itu ada olahraga pekanan juga, itu diakomodasikan oleh RK gitu. Itu kalau buat harian. Oke, kalau buat ntar ya, kalau aku ada kelewat bisa kelas balik ya. Oke, ada juga hari pekanan. Tadi harinya, sekarang pekanan. Pekanan ini ada TTA, tahsin tahfiz Al-Quran. Kita belajar tahsin dan juga tahfizan Al-Quran tentunya. Dan juga ada kajian fikih dan kajian pekanan. Jadi kajian pekanan ini dipimpin oleh pembina RK Regional 2 Bandung. Kalau di Regional 2 Bandung ini dari ketua prodi di ITB gitu, kalau nggak salah di PWK, kalau nggak salah, pokoknya beliau merupakan dosen di ITB juga, dan beliau pernah ke Amerika sebagai ketua organisasi muslim di Amerika ketika mudanya, dan luar biasa sekali gitu yang menyampaikan materi di kajian Islam pekanan KIP. TTA, KIP, kemudian juga lanjut deh ya ke bulanan ataupun khusus, ada yang namanya MPM yang udah aku sedikit spill tadi, yang akronimnya itu menuju puncak manfaat. Nah ini yang paling aku interest gitu ya, yang paling aku menarik itu di MPM-nya sih, menuju puncak manfaat. Itu kayak talent mapping, kayak
penggalian potensi diri itu sampai mana, di mana itu. Yang awalnya, pokoknya bagaimana caranya dari RK ini, si peserta RK ini, awardee-nya itu, bisa mencapai, bisa mendapatkan puncak kontribusi yang ia berikan untuk masyarakat sekitar. Puncak manfaat yang ia berikan untuk lingkungan sekitarnya. Puncak dari apa yang goals yang ia inginkan. Yang jujur ya, awalnya ketika aku sebelum masuk RK ini, belum tahu gitu ya, di Sasa Arab misalnya di aku ya, di Sasa Arab udah lulus mau jadi apa, atau prospek aku ke depannya mau gimana, terus aku mau ikutan apa aja, terus kenapa aku ikutan ini itu. Dan ketika di MPM ini kayak apa ya, sedikit banyak pencerahan buat aku, sehingga aku sekarang bisa lebih siap untuk mengambil berbagai keputusan di masa depan, bisa lebih memilih lah kegiatan apa yang akan kupilih ke depannya, dan tentunya yang bakal linear sama yang aku ikutin nanti gitu. Yang mungkin awalnya dari teman-teman ikutan BEM, misalnya ikutan himpunan itu cuman ikut-ikutan doang gitu, FOMO banget gitu ya. Kalau gak ikut organisasi itu sebenarnya, kalau cuman ikut-ikutan doang kan kayak buat apa gitu. Nah di sini kita diajarkan dengan start from why. Kita memulai dengan why-nya dulu. Mulai dengan kenapa aku masuk ini, kenapa aku gabung dengan ini. Kedepannya kalau aku gabung dengan organisasi ini, kedepannya bakal gimana gitu. Apakah ini sudah cocok atau sudah linear dengan apa yang goals yang aku inginkan atau enggak gitu. Pokoknya di MPM ini lebih ke pengembangan diri biar bisa mencapai titik goals tertinggi kita itu. Jadi misalnya cita-cita kita jadi presiden, ini sebenarnya terlihat sangat besar sekali, sangat mungkin wah mustahil sih jadi presiden. Nah di sini tuh di MPM dirincikan kembali. Pokoknya nantilah, pokoknya di daftar lah gitu ya antaranya. Kemudian juga ada selain MPM tuh ada LNL yang aku pakai Vieto background sekarang, Leaders and Leadership. Ini tuh membahas tentang kepemimpinan profetik kenabian. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin muslim, khususnya pemimpin muslim yang bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan keislaman kita, ataupun mencontoh kepemimpinan dari Nabi Muhammad khususnya, dan kepada khalifah-khalifah sahabatnya dan sebagainya. Itu Leaders and Leadership. Kemudian juga ada kajian Islam kontemporer gitu, tentang membahas kajian Islam yang terkini, dipimpin langsung oleh ketua Yayasan Nurul Fikrinya sendiri. Oh ya, rumah kepemimpinan ini di bawah Yayasan Nurul Fikri gitu ya. Dan yang memimpin kajian Islam kontemporer itu dari beliau Ustadz Musoli. Dan ini cukup, ini juga banyak banget manfaat yang bisa aku ambil di saat yang baru. Pokoknya buat teman-teman yang muslim, yang ingin jadi pemimpin, yang ingin mencari lingkungan yang baik, yang ingin menjadi insan lebih baik lagi, pokoknya gabunglah di RK ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih, banyak. Pokoknya ntar ada coaching one-on-one, terus juga ada pertemuan satu Indonesia, itu satu Nusantara. Dari, kan ini tuh ditujukan buat PTN aja. Kenapa PTN, nggak PTS? Soalnya kita tahu ya, bahwa masuk PTN aja susah gitu ya. Apalagi masuk RK-nya gitu ya. Bukan masuk RK-nya stigma itu susah, enggak. Tapi dilihat dari kualitas mahasiswa PTN aja udah cukup memadai. Maka disaringlah dari pemimpin-pemimpin yang ada di PTN itu seperti UI, UGM, Unpad, IPB, UNIR, dan sebagainya itu digabungkan di RK. Dan kita bisa berkolaborasi, bisa sharing bareng-bareng teman universitas seberang. Misalkan ada juga teman aku sekarang yang lagi ke Jogja ya.
dan ada regional Jogja UGM regional 3 kalau nggak salah. Nah dia tuh ke Jogja dan karena ada cabang atau regional di Jogja RK, jadi dia bisa dimanfaatkan buat nginep di asrama Jogjanya itu sendiri gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir gak ada tempat tinggal kalau kita kemana-mana. Kalau kita jadi RK, kalau kita jadi award di RK, dimanapun kita bisa tinggal lah gitu. Minimal ada tempat tinggal gitu ya. Kalau kita masuk ke Jakarta, ke Jogja, kemana yang ada di regional RK itu sendiri. Itu sih, selebihnya bisa kepoin lah di IG RK-nya, di website RK, dan juga di YouTube-nya itu. Nah, iya benar teman-teman yang mendengarkan, jadi langsung aja nih ke IG-nya atau ke website dan YouTube-nya, di situ udah jelas banget. Jadi di RK sendiri itu ada program harian seperti tadi yang dijelaskan, yaitu ada waktu berkah subuh, inspirasi pagi, sharing-sharing bersama, terus ada olahraga pekanan, terus di pekanan sendiri terdapat tahfim, tahfiz Al-Quran, dan kajian fikih. Nah, di bulanan sendiri yang sangat ditunggu-tunggu nih dari Kang Alif itu ada MPM dan leadership and leadership. Jadi kalau bisa dikatakan nih RK ini bukan hanya di sisi akademinya saja, tapi di sisi agamanya gitu ya, Kang, memperdalam agamanya gitu. Oke, jadi sangat menarik nih untuk kalian yang tidak hanya terpaku pada akademik, tapi juga ingin memperdalam agamanya. Langsung aja join ke rumah kepemimpinan. Gaskeun. Oke, dari beasiswa RK sendiri nih Kang, kalau kita udah dapat beasiswa RK, apakah kita boleh double beasiswa gitu Kang, kayak mengambil beasiswa lainnya? Oke, kalau dari RK ya, kalau dari RK sendiri fleksibel sih Teh. Fleksibel, jadi aku sendiri sebenarnya beasiswa ke IPK. Oh, berarti Kang Alif itu beasiswa ke IPK dan rumah kepemimpinan gitu ya Kang? Iya. Ya. Itu buat RK sendiri fleksibel, kalau mau daftar beasiswa lain itu boleh banget sih, gak apa-apa, asalkan ya beasiswa yang kita daftar yang lain itu menerima kita sebagai peserta RK gitu. Kalau di RK sendiri fleksibel. Oke, jadi fleksibel. Kalau kalian mau mendaftar beasiswa lain, berarti diri RK-nya sendiri itu memperbolehkan seperti itu ya Kang? Ya. Oke. Nah, dari Kang Alif sendiri nih, kan Kang Alif memilih beasiswa RK dari banyaknya beasiswa yang ada di Indonesia. Apa sih keunggulan dari beasiswa RK yang nggak ada di beasiswa lainnya gitu, Kang? Oke. Kalau menurut aku ya, yang nggak ada di beasiswa lainnya, kalau ada program yang mirip-mirip, ada sih. Dan kayak kalau di Unpad sendiri kan ada kayak beasiswa BRI dan beasiswa lain sebagainya. Mohon maaf ya. Dan pokoknya beasiswa yang lainnya gitu ya. Yang dan banyak teman-teman aku yang udah join di beasiswa yang lain seperti BRI, beasiswa SL, Jabar terus lain sebagainya, itu buat di pembinaannya itu kurang gitu ya, di pembinaannya. Jadi mungkin ya, apalagi yang menyelenggarakan itu bank kayak BRI ataupun Mandiri sebagainya, mungkin lebih ke benefit uang mungkin ya, lebih ke benefit materi. Nah buat di RK ini sendiri fokusnya bukan ke materi yang diberikan, tapi kepada mencetak SDM-nya gitu loh, mencetak SDM-nya, mencetak agar, kalau kata Bang Bahtiar ya, Bang Bahtiar ini yang ngisi LNL, leadership ini, kita tuh living with the giants. Kita tuh hidup dengan raksasa-raksasa. Kita sebagai kurcaci kecil, diibaratkannya dianalogikan sama beliau tuh gitu. Kita kurcaci kecil, jangan mau menjadi terus-menerus jadi kurcaci kecil itu sendiri. Jangan mau menjadi ulat-ulat yang biasa saja. Jadilah kita hidup dengan with the giants, maksudnya dari hidup dengan giants raksasa ini, tentunya di RK itu banyak orang-orang yang udah hebat, banyak orang-orang yang sudah menjadi sukses lah gitu ya. Dan kita hidup dengan mereka, kita berada di satu lingkungan dengan mereka. Nah kita harus bisa beradaptasi.
kita dianjurkan dituntut gitu ya, yang awalnya dari kecil jadi raksasa-raksasa yang bisa menguasai di bidangnya masing-masing gitu. Dan dari aku sendiri lebih ke pembinaannya sih ya, pembinaannya yang benar-benar intensif, dan aku nggak menemukan pembinaan yang seintensif ini, sedetail ini, value yang serinci ini yang ingin diterapkan, diimplementasikan kepada awardee-nya. Nggak segitunya banget gitu kalau beasiswa lain. Kalau misalkan kalau kalian nyari beasiswa yang orientasinya kepada uang, silakan cari beasiswa yang lain. Tapi kalau kalian ingin menjadi pemimpin masa depan, gabunglah di RK. Ya, namanya juga rumah kepemimpinan. Jadi tentunya ada rasa kebanggaan sendiri sih Teh. Ada prestis sendiri ketika aku khususnya ketika aku gabung sama RK gitu ya. Gitu sih Teh. Oke, jadi dari Kang Alif sendiri itu beasiswa rumah kepemimpinan itu menekankan pada pembinaan yang intensif untuk mencetak sumber daya manusia, pemimpin-pemimpin yang berguna di masa depan gitu ya, Kang. Betul deh. Oke. Nah, dari beasiswa rumah kepemimpinan sendiri itu ada kuotanya nggak sih, Kang, di setiap universitas mungkin? Buat kuotanya sendiri, kalau di Bandung ya, nggak tahu kalau di regional lain. Berbeda ya, Kang, kalau? Ya, berbeda. Kalau di regional Bandung, ya tapi karena yang dengar juga teman-teman dari UNPAD ya. Kalau di asrama UNPAD-nya ini sendiri sekitar 13 orang. 13 orang lah ya. Kalau di UNPAD itu sendiri. Kalau di ITB-nya sama juga sih 12-13. Jadi mungkin kalau ditotalkan di regional 2 Bandung ini sekitar 25 lah, di bulatnya 25 orang. Atau mungkin kalau maksimal bayangkan 30, tapi biasanya standarnya 25. Oke, jadi kuotanya itu setiap daerah berbeda-beda, dan di regional 2 Bandung ini kurang lebih ada 26 orang dari ITB dan UNPAD seperti itu ya, Kang. Betul. Dan semuanya laki-laki gitu ya, Kang? Iya, laki-laki. Oke, tapi kalau buat perempuannya ya di regional Nusantara kayaknya lebih banyak sih bisa. Dan misalkan yang cowok juga yang gak mau asrama, misalkan boleh gabung di regional Nusantaranya. Bisa. Ada temanku juga yang di UNPAD, yang di ITB juga, meskipun dia cowok, tapi dia gabung di Nusantara, mungkin gak mau di asrama atau ada hal lain sebagainya. Oke. Jadi bagi yang perempuan tuh mungkin masuknya ke yang Nusantara tadi ya, Kang? Betul. Nah, dari beasiswa RK sendiri aktifnya itu berapa lama sih, Kang, masa aktif dari beasiswa RK? Dan misal nih, kita kan ada waktu masa tempuh studi misal maksimal 8 semester. Nah, apabila lebih nih dari 8 semester, apa mungkin beasiswanya akan dicabut atau gimana, Kang? Sebenarnya di RK itu tidak sampai kita nunggu tamat pendidikan gitu, tamat pendidikan di kuliah. Tapi program itu 2 tahun dan buat 2 angkatan. Kalau di angkatan aku sendiri, angkatan RK ya, buat angkatan 21 sama angkatan 20. Jadi ya mungkin kalau angkatan 20 masuknya itu ketika semester 5 ya. Dari semester 5 dan mungkin beresnya semester 8 pas ya. Pas semester 8. Kalau aku sendiri masuk di angkatan 21 ketika semester 3 sekarang, baru masuk ya 3 bulan kemarin. Mungkin selesainya itu semester 6 gitu. Iya 6. Pokoknya 2 tahun. Oke, jadi masa aktifnya itu hanya 2 tahun ya, Kang, bagi beasiswa RK sendiri. Baik. Yeah.
Nah, Kang Alif, ini pasti kan udah mengikuti tahapan seleksi dari beasiswa RK sendiri nih. Boleh nih Kang sharing-sharing pengalamannya, mungkin tahapan dari beasiswa, tahapan seleksi beasiswa yang paling sulit dari Kang Alif, Kang? Kalau tahapan seleksinya, yang pertama ada administrasi. Yang kedua ada psikotes. Terus yang ketiga ada wawancara. 3 tahap gitu. Ya, 3 tahap. Administrasi, psikotes, dan wawancara. Tentunya dari teman-teman yang ditakutkan biasanya juga sih diwawancara sih teh, yang deg-degannya. Tapi karena banyak dari teman-teman aku juga yang banyak yang daftar ya, dan dia itu gak lolosnya di psikotes. Dan mungkin dia itu kayak yang menyepelekan gitu ya. Udah cuma psikotes mah gampang gitu ya. Padahal setelah dia psikotes tapi gak lolos gitu. Jadi jangan menyepelekan apapun seleksinya. Apapun tahapan seleksinya. Maupun itu administrasi, psikotes, dan wawancara. Tuh. Jadi kebanyakan dari teman-teman aku tuh yang gak lolos di psikotes. Tapi emang kalau menurutku yang paling challenging ya, itu di wawancara sih deh. Sampai-sampai sedikit di-spill ya pertanyaan itu. Di luar ekspektasi banget. Contohnya, kapan target nikah? Teh Natasha kapan target nikahnya? aduh. Belum ada Kang. Belum ada. Nah itu ditanya. Ya, sampai segitunya ditanya. Itu di luar ekspektasi banget kan. Iya. Ditanya nikah gitu. Gak tahu. Gitu tahapannya. 3 sih kalau. Oh, jadi tahapan dari beasiswa RK sendiri ini ada administrasi, psikotes, dan wawancara. Dan yang paling sering gagal tuh dari teman-teman yang apply beasiswa ini tuh di psikotesnya, karena mereka menganggap remeh seperti itu ya Kang mungkin. Ya. Teman-teman aku sih gak tahu teman-teman yang lain. Okay. Dari Kang Ali berarti yang paling challenging itu wawancaranya ya Kang? Iya betul. Yang mind blowing banget pertanyaannya. Bener. Oke, mungkin lanjut nih Kang ke pertanyaan tips dan trik mendapatkan beasiswa Rumah Kepemimpinan. Dari Kang Alif, tips dan triknya gimana nih Kang? Kalau tips dan triknya sih be yourself aja sih sebenarnya. Dan ya gini, khususnya ketika administrasi dan wawancara. Jadi menurutku ya tipsnya. Jadi orang yang berbeda. Karena ada satu ungkapan yang mengatakan sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi mending kita jadi orang beda daripada kita orang yang lebih baik. Kita jadi orang yang baik. Lebih kita jadi orang yang beda. Maksud beda ini ya, ini misalkan ketika wawancara ya. Ketika wawancara kita misalkan nge-highlight prestasi kita, ataupun ada pengalaman, enggak prestasi juga, ada temanku juga yang mungkin belum berprestasi banget, tapi dia menonjolkan sisi pembedanya dengan awardee ataupun calon-calon peserta yang lainnya. Mungkin dia seperti menonjolkan salah satu pengalamannya di SMA-nya misalkan, ataupun menonjolkan perbedaannya dengan calon lain dengan prestasinya, atau dengan organisasinya, ataupun dengan pengalaman yang lain, ataupun dengan opininya, ataupun dengan argumentasinya. Pokoknya jadi orang yang beda gitu ya. Jadi orang beda dan dipersiapkanlah dari sekarang gitu. Tuh, jadi orang beda sih. Dan be yourself aja. Jadi diri kamu sendiri dan gak perlu dibuat-buat gimana, ya jadi diri kamu dan buat apa sih diri aku bedanya dengan orang lain apa gitu.
Misalkan dari sekian banyaknya peserta yang daftar, si yang penilai, si asesornya itu menilai kita itu sebagai apa. Dan kalau kita beda dengan orang lain, si asesor itu bakal ingat, oh ini pas wawancara, ini orangnya gini, beda dengan orang lain, bakal keinget terus sama asesor. Nah itu biasa yang aku highlight itu menjadi yang bedanya itu sendiri. Gitu. Oke. Intinya adalah jadi diri sendiri dan jadi diri sendiri, jangan malu untuk menunjukkan apa nih sebenarnya kamu nih siapa, jangan malu gitu ya Kang. Iya, betul. Oke, jadi orang yang berbeda tapi lebih baik gitu. Jadi lebih baik. Jadi Iya. sedikit lebih beda, Sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu Oke. ungkapan dari tokoh siapa gitu ya, lupa lagi, ntar aku kasih tahu. Oke, menarik. Dan ini sebenarnya bukan hanya di RK aja sih. Kan kalau kalian di lomba apa, misalnya lomba PKM, lomba esai, ataupun di lomba-lomba, ataupun di beasiswa atau daftar-daftar kerja lain sebagainya, jadi orang yang beda itu jadi bakal lolos sih. Maksudnya bakal ke-highlight sama panitia gitu loh. Wah ini si orang ini gini nih, beda dengan orang lain gitu. Jadi ke-highlight, bakal keinget terus di pikiran panitianya itu sendiri gitu. Oke. Terakhir nih Kang, karena kita udah nggak kerasa ya, udah menuju hampir 1 jam, mungkin satu pertanyaan terakhir, hal yang mau disampaikan dari Kang Alif kepada sebagai penerima beasiswa kepada para pejuang beasiswa. Mangga Kang. Oke, kepada teman-teman pejuang beasiswa, khususnya buat Himalogi, semangat terus, dan misalkan kalau kalian ingin berkembang, mengembangkan diri, tentunya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalaulah kita menjadi ikan besar di kolam yang kecil, tentunya kita tidak tahu seberapa besar, seberapa luasnya, seberapa banyaknya ikan besar juga yang ada di lautan. Jadi cobalah kita nyemplung ke lautan. Jangan cuman kita jadi ikan besar di kolam yang kecil. Tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk bisa nyemplung ke lautan. Kita harus lihat ikan-ikan yang besar masih banyak gitu selain kita itu sendiri. Dan tentunya di lautan itu, kalau kita hidup sendiri, kita tidak akan kuat. Kita bakal terombang-ambing. Misalkan kita ada peribahasa kalau kita bergaul dengan parfum misalkan, kita akan kebagi gitu ya, bau parfum itu sendiri. Kalau kita bergaul dengan tukang asin misalkan, ya kita bakal kesebar juga gitu, kedapatan juga itu bau asin itu sendiri. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita ingin berkembang, ya carilah lingkungan satu visi, satu misi yang bisa membuat kita berkembang. Dan rumah kepemimpinan adalah lingkungan yang aku pilih, lingkungan yang cocok buat teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya menjadi orang lebih baik, orang yang ingin berkontribusi tinggi, orang yang ingin menjadi pemimpin Muslim masa depan, khususnya orang yang ingin memiliki keinginan yang tinggi. Pokoknya rumah kepemimpinan cocok banget buat teman-teman yang dengar ini. Gitu deh. Oke. Jadi dapat aku tarik kesimpulan nih dari beasiswa rumah kepemimpinan sendiri, banyak mencetak pemimpin-pemimpin sukses yang luar biasa, yang sangat luar biasa tentunya, dan pembinaan dari rumah kepemimpinan sendiri ini juga sangat
intensif, worth it, yang mencetak pemimpin-pemimpin masa depan, dikelola secara profesional bagi para mahasiswa terbaik di Indonesia. Nilai-nilai yang diterapkan juga banyak banget tadi ya Kang, seperti nilai rendah diri, moderat, dan lain sebagainya. Dari tujuan Rumah Kepemimpinan sendiri juga sangat jelas visi misinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat. Dari prosedur dan syarat-syarat mengikuti beasiswanya sendiri juga sudah tertera jelas di Instagram dan di YouTube dan di website dari Rumah Kepemimpinan. Program-program yang ditawarkan dari Rumah Kepemimpinan sendiri juga sangat menarik dan sangat luar biasa, dari harian, pekanan, dan bulanan. Jadi Rumah Kepemimpinan sendiri ini tidak hanya menitikberatkan di akademiknya, materinya, tetapi juga di memperdalam segi agamanya, seperti itu ya Kang. Mencetak sumber daya yang mampu berkontribusi bagi negara di masa depan nanti. Bantuan-bantuan yang diberikan dan di cover dari beasiswa RK sendiri juga banyak banget, dari seperti asrama, tapi juga ada yang non asrama seperti itu ya Kang. Dari segi pembinaan, uang pembinaan, dan lain-lain. Dan dari beasiswa RK sendiri juga fleksibel, tidak menuntut kalian untuk hanya di beasiswa RK, tapi juga bisa untuk mengikuti beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi raih kesempatan aja nih, kalau kalian mau ada beasiswa lain, bisa diraih aja nih, bisa dicapai gitu ya Kang. Betul. Dan keunggulan dari beasiswa RK sendiri seperti yang udah dijelaskan Kang Alif itu menitik beratkan pada pembinaannya ya, yang tidak ditemukan di beasiswa-beasiswa lainnya. Dan masa aktifnya juga hanya 2 tahun ya Kang, kalau tidak salah tadi. Dan kuotanya juga terbatas, setiap daerah juga berbeda. Kurang lebih seperti itu Kang. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan yang bisa kita tarik di podcast kali ini. Intinya adalah podcast ini tuh bertujuan mengencourage dan memotivasi para pendengar, sahabat Logistician, untuk menambah pengetahuan seputar dari beasiswa Rumah Kepemimpinan. Oke, sebelum kita ke rangkaian yang terakhir, mungkin Kang Alif bisa memberikan closing statement. Monggo Kang Alif, langsung aja ya Kang. Oke. Mungkin yang jadi pertanyaan besar di Rumah Kepemimpinan, kenapa ada sisi agamisnya gitu ya? Karena seorang pemimpin itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kalaulah Tuhan juga ia tinggalkan, kalau Tuhan juga ia tidak mengutamakan, tidak dia prioritaskan, bagaimana ia bisa memimpin banyak orang, sedangkan hubungan dirinya sendiri dengan Tuhannya pun ia tidak bisa mengurusnya. Maka tentunya kita harus menyimbangkan spiritual, emosional, dan juga intelektual kita, khususnya di spiritual. Jadi tentunya sebelum menjadi pemimpin, kita juga harus menjadi muslim yang hakiki gitu ya bahasanya. Dan juga mungkin pertanyaan sering ditanyakan, kalau tentang asrama, apakah kayak pesantren gitu ya? Kayak pesantren gak sih gitu? Enggak teman-teman, enggak kayak pesantren. Ini fleksibel banget. Misalkan kalau keluar asrama, itu boleh banget, bukan keluar ini ya, keluar dari keluar asrama itu boleh banget. Misalkan kalau gak nginep di asrama juga, asal ada kabar doang sih, kabar doang, bukan misalkan izin gimana banget, misalnya ada ustadznya gitu, enggak kayak pesantren. Tapi ya cuma berkabar, nih gue misalnya mau balik dulu nih, atau gue ada kegiatan nih selama 2 hari, nah itu berkabar doang aja di grup ataupun di kontak ke pembimbing regionalnya gitu. Jadi fleksibel sih. Jadi nggak semenakutkan asrama pesantren itu, enggak. Dan juga teman-teman pejuang beasiswa dan pendengar podcast ini,
tentunya yang mendengar podcast ini pasti ingin mendapatkan beasiswa, banyak beasiswa, salah satunya Rumah Kepemimpinan. Dan aku doakan supaya teman-teman bisa dapatkan beasiswa yang teman-teman inginkan, khususnya di Rumah Kepemimpinan. Boleh banget misalnya teman-teman yang bertanya langsung di aku ya, tentang RK ataupun tentang yang lain sebagainya, boleh di Instagram aku di @alifmsali ataupun ngejawab lain sebagainya, boleh banget gitu ya. Dan tentunya semangat buat teman-teman, semoga beasiswa yang teman-teman cari itu ataupun yang sedang ingin capai ataupun yang sudah menerima beasiswa bisa diterapkan pembinaannya. Dan ingat teman-teman, namanya juga beasiswa, jadi dananya itu dari umat, dananya itu dari masyarakat lagi. Jadi jangan sia-siakan, misalkan kalau nanti teman-teman udah dapat beasiswa ataupun yang sudah dapat beasiswa, jadi jangan sia-siakan belajar teman-teman, jangan sia-siakan pendidikan dan juga hidup sehari-harinya. Teman-teman jangan cuman misalnya malas-malas dan lain sebagainya. Jangan. Teman-teman dihidupi dari uang umat. Teman-teman dihidupi dari uang orang lain, bukan uang sendiri. Jadi sebaik mungkin digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kang Alif buat closing statement-nya. Jadi bagi kalian para pengincar beasiswa Rumah Kepemimpinan itu harus dari hati, karena uang yang dipakai oleh kalian itu emang dari umat gitu kan. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, harus sebagai motivasi nih buat bagi kalian untuk mencetak prestasi yang membanggakan di hari-hari selanjutnya, di masa depan. Nah, semoga dengan adanya sesi sharing ini bisa membangkitkan semangat kita, terutama bagi pejuang beasiswa untuk tidak patah semangat dan terus berjuang mendapatkan beasiswa yang diimpikan. Baik, karena sesi sharing ini tidak terasa sudah hampir menuju 1,5 jam ya, Kang. Betul, terasa Oke, banget ya. Sesi podcast kali ini kita cukupi dulu ya Kang sampai sini. Semoga yang mendengar tidak puas sampai di sini saja, tapi semakin penasaran dan semakin ingin menggali informasi sedalam-dalamnya terkait beasiswa terutama beasiswa Rumah Kepemimpinan. Betul. Dan juga mungkin bisa menjadi pemicu semangat bagi kalian yang ingin mencoba beasiswa Rumah Kepemimpinan di tahun selanjutnya ya Kang, di tahun-tahun berikutnya. Oke, sebelum kita tutup rangkaian acara, aku mewakili jajaran Himalogi Unpad mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Alif atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Aku izin memberikan sertifikat secara simbolis kepada Kang Alif. Mohon kepada operator. Oke, udah muncul ya. Aku mewakili Himalogi Unpad izin memberikan sertifikat apresiasi kepada Alif Muhammad Salih sebagai pembicara dalam Logistician Student Development Podcast Vol 2 pada tanggal 5 November 2022. Tertanda tangan Raffi Priyanka Jusuf sebagai Ketua Departemen Research and Development Himalogi 2022 dan Muhammad Nailul Hikam sebagai General Manager Advokasi. Oke, mangga Kang Alif. Atur nuhun sertifikatnya. Oke, sama-sama Kang. Sebelum kita tutup, mangga Teh Sofi ada yang ingin disampaikan? Oke, sebelumnya aku kenalin dulu Kang Alif, aku dari Ska Sofi sebagai General Manager dari Riset, mewakilin Ikam dan Kang Raffi yang berhalangan hadir. Makasih banyak Kang Alif udah mau nyempatin waktu di Sabtu pagi ini yang sebenarnya bisa buat istirahat malah jadi narasumber. Makasih banyak Kang Alif. Oke, gak apa-apa, santuy. Teman kalau ada apa-apa ya feel free aja ya sama aku, santai aja. Iya, gampang Kang Alif. Terima kasih banyak Kang Alif.
Oke, dengan ini kita sudah berada di penghujung acara Logistician Student Development Podcast Fall 2. Aku mewakili Himalogi Unpad juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast ini. Dan juga aku, Natasha, mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, salam edukasi, dan sampai jumpa kembali di Logistician Student Development Podcast Fall selanjutnya. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih banyak. Tapi sebelumnya aku mau pantun nih Teh. Oh, boleh, mangga, Kang. Sebelum tutup terakhir banget ya, Oke. biar jam 12. Dan sebelumnya ada ungkapan juga dari Guru Alif di RK ini. Beliau mengatakan, kalau ragu jangan maju, kalau maju jangan ragu. Oke, aku tutup dengan pantun ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Oke. Cari dulu di Provinsi Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Alif.